Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini. Amin. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, enten setunggal riwayat sangka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha sak temene Allah taala hale maha luhur sapa Allah iku yahtaju gawe hujjah. Hujjah itu argumen atau alasan yaumal kiamati ing dalem dina kiamat bi arbaati angfusin kelawan papat pira-pira awak-awakan ala arbaati ajnasin ing atase papat pira-pira jenis minan nasi saking menungso. Besok di hari kiamat itu Allah Ta'ala akan membuat argumen tentang 4 kondisi seseorang melalui contoh atau melalui figur 4 juga di sana. Yang pertama alal anbiya'i ing atase para nabi. Jadi contohnya niki para nabi. Bi Sulaiman kelawan Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Hadis niki sebelum kita bahas lebih dalam tentang bagaimana alasan kita untuk selalu tidak beribadah. Alasan kita terlalu banyak malas untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala membuat argumen, membuat hujjah melalui yang pertama Nabi Sulaiman bin Dawud. Ka'ayyakula lahum lima taraktum al-ibadah fa in qalu nahnu masyghuluna bil amwal wa bil mamlakah. Ketika orang-orang sudah mulai meninggalkan ibadah karena tersibukkan dengan hartanya, dengan pangkatnya, dengan kerajaannya semisal, maka Allah Ta'ala akan membuat hujjah dengan Nabi Sulaiman. Fa ayyu mamlakatin akbaru mim mamlakati Sulaiman. Apakah kerajaanmu, hartamu itu lebih megah, lebih banyak daripada kerajaan Sulaiman? Wa ayyu malin aksaru mim malihi. Apakah harta kamu itu lebih banyak daripada hartanya Nabi Sulaiman? Wa huwa lam yatruk al ibadah. Dalam kondisi ini, dalam kondisi kaya raya, menjadi raja, seorang Nabi Sulaiman masih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala alias masih beribadah dengan istiqomah. Nah ini sindiran untuk kita semua yang tidak ibadah karena repot mengurusi harta-harta kita. Kemudian Allah juga membuat hujjah dengan Nabi yang kedua. Wa yahtajullahu ta'ala alal abid ing atase pira-pira kawula bi Yusuf kelawan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ka'ayyaqula lahum lima taraktum al-ibadah fa in qalu nahnu masyghuluna bi khidmati sadatina. Kita meninggalkan ibadah dengan alasan kita terlalu sibuk melayani juragan kita. Kita terlalu iya ketika dipanggil oleh juragan, tapi kita akan mengabaikan panggilan-panggilan Allah Ta'ala. Apakah Nabi Yusuf, seorang yang pernah menjadi abdi dalem di kerajaannya Dewi Zulaikha, ini masih beribadah dengan baik kepada Allah Ta'ala? Qala Allahu lahu abdi Yusuf tahta azizi misra wa imra'atihi
Wa huwa lam yatruk al-ibadah. Nabi Yusuf di tengah-tengah kesibukan melayani keperluan kerajaan, beliau masih istiqomah beribadah kepada Allah Ta'ala. Lantas bagaimana dengan kita yang setiap hari masih bekerja, masih repot dan memprioritaskan panggilan juragan kita? Nah, padahal seorang nabi saja yang posisinya menjadi pelayan di kerajaan masih beribadah dengan baik. Harusnya kita malu. Kemudian Allah Ta'ala membuat hujah lagi dengan nabi yang ketiga. Alal mardo ing atase pira-pira wong kang loro. Bi Ayyuba kelawan Nabi Ayub. Kalau kita meninggalkan ibadah ora salat alasane loro, deloken Nabi Ayub kae. Ka'ayyaqulallahu lahum lima taraktum al ibadah. Fa in qalu nahnu mardo qala Allahu lahum abdi ayyubu marido mardon syadidan. Lihatlah Nabi Ayub. Allah Ta'ala punya hamba yang bernama Ayub. Beliau sakit yang luar biasa. Beliau sakitnya Masya Allah. Di kisah-kisah manapun menjelaskan bagaimana penyakit Nabi Ayub menyerang. Tapi wahum lam yatruk al ibadah. Wahuwa lam yatruk al ibadah. Nabi Ayub itu tidak sampai meninggalkan ibadah. Bahkan di suatu ketika Nabi Ayub marah kepada istrinya karena istrinya menjual bagian dari rambutnya. Artinya dalam kasus itu Nabi Ayub dalam kondisi gerah tetap memegang prinsip syariat dengan tegak tanpa goyah apapun. Nah, kita terkadang kita sakit yang belum parah saja sudah mulai malas untuk sholat. Tangan yang diinfus menjadi alasan untuk kita meninggalkan sholat. Dan lain-lain. Ini kita. Apakah tidak malu dengan hambanya Allah yang bernama Nabi Ayub ini? Nah. Kemudian Allah Ta'ala membuat hujah lagi dengan Nabi yang keempat. Wa alal fuqara ila ning atase pira-pira wong kang fakir. Bi Isa kelawan Nabi Isa. Fakir itu kalau di bab zakat, orang yang tidak memiliki harta, dia juga tidak memiliki pekerjaan yang tetap, kemudian pemasukannya juga sangat jauh dari kebutuhannya, sangat-sangat kurang dari kebutuhannya. Kemudian dengan alasan fakir akhirnya kita meninggalkan ibadah. Apakah tidak malu dengan Nabi Isa? Ka'ayyakullahu lahum lima taraktum al-ibadah. Allah Ta'ala terus dawuh neng kawulane neng umat waktu kiamat besok. Apa ya sampean gak izin? Nyapa kok sampean ninggalne ibadah? Alasan mulai terima nom larat. Fa in qalu nahnu masyghulun bi masyaqqatil fakri. Wong-wong kuwi jawab, kula repot Gusti. Kula mboten gadah. Kula fokus piye carane gadah. Qalu nahnu masyghulun fa in qalu nahnu fa in qala Allahu lahum abdi Isa afqaru man fil ardi. Ketika itu Allah langsung menjawab, kawulaku, hambaku yang bernama Nabi Isa itu fakir-fakirnya orang di bumi ini. Nabi Isa itu tidak memiliki bapak. Wa huwa lam yamlik syai'an minad dunya. Tidak ada apapun yang dimiliki di dunia ini. Dunya nggih mboten gadah. Falaisa lahu baitun umah randuwe. Tidak memiliki rumah. Wala malun. Dan tidak memiliki harta. Wala zaujatun. Tidak memiliki istri. Wa huwa lam yatruk al-ibadah. Tapi Nabi Isa tetap konsisten, tetap istiqomah beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa mempertimbangkan apapun yang belum beliau miliki. Ini Nabi Isa. Lantas bagaimana dengan kita yang terkadang kita itu memiliki uang yang sedikit kemudian kita malas untuk beribadah dengan alasan kita masih
menyibukkan diri untuk memiliki. Apakah tidak malu dengan Nabi Isa? Itu. Maka dari itu dengan dawuh dari Kanjeng Nabi, Allah Ta'ala akan membuat argumen nanti, mari kita bersama-sama dalam kondisi apapun, dalam tingkah dan situasi apapun, kita tetap istiqomah dan memprioritaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup. Ilahuna wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.